Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini pengen lanjut materi ya. Oke. Kemarin kita sudah sampai ke variabel, ya. Kita sudah sampai ke JS cons ya. Sekarang kita lanjut ke operator lagi. Kita bakal belajar tentang operator. Di sini gue belum tahu ya operator apa aja yang kita bakal pelajari, tapi di sini kita bakal praktekin aja langsung ya. Kita praktekin. Sini ada assign the value 5 to x. Pokoknya kalau kalian kagak bisa bahasa Inggris langsung diartikan aja. Kalau misalkan ada yang kagak kalian ngerti, langsung buka Google Translate. Oke. Tetapkan nilai ke variabel dan tambahkan bersama-sama. Oke. Tambahkan bersama-sama, kita create yourself. Oke. Kita buka dulu ya Sublime Text. Foldernya ya. Kemarin di desktop. Di bagian CSS, JS. Oke. Kita close yang tadi. Oke, kita sekarang coba .html ya. Kita lihat di sini filenya JavaScript operators. Ya, kita bakal belajar tentang operator. Kita langsung ke demonya aja. PID demo, scriptnya hapus dulu. Kita bakal pakai script yang ini. Langsung kita codingin aja. Script tipenya hapus karena script itu adalah default ya. TypeScript merupakan default untuk kode JavaScript ya. Untuk memasukkan kode JavaScript secara internal. Kemudian let x5. Let itu bisa kita ibaratkan sebagai variabel ya. Menandakan bahwa kita akan membuat variabel x. Variabel x itu memiliki value 5. Oke. Kemudian variabel y memiliki value berapa? Value-nya 2 ya. Titik koma. Kemudian let z. Itu merupakan apa? Merupakan hasil penjumlahan daripada x ditambah y. X ditambah y. Kemudian dokumen get element bukan element stack name ya, tapi ID. ID-nya itu demo. Karena kita akan memasukkannya ke dalam ID demo ini di tag P. Jadi nanti akan tampil di tengah-tengah sini, misalkan hasilnya berapa, kayak 5 tambah 2, 7, nanti akan tampil di situ. Cuman kita kagak tulis. Nanti JavaScript ini yang akan memunculkannya di situ. Oke. Inner HTML sama dengan Z. Maksud daripada Z ini adalah variabel Z yang ada di sini. Ya, yang ada di baris let Z X ditambah Y. Kita tambahin komentar dulu kali ya. Hasil penjumlahan antara X ditambah Y. Oke. Jadi kita akan memunculkan hasilnya ya. Kita akan memunculkan hasil pertambahan antara X ditambah Y. Itu value-nya. Value-nya itu adalah hasil. Oke. Hasil 5 ditambah 2. Maka nanti hasilnya adalah 7. Coba kita buka di desktop. CSS, JS. Coba .html. Kita open with Google Chrome. Nah, hasilnya 7 ya. Bisa kalian lihat nih, di sini hasilnya 7. Oke. Kemudian apalagi yang kita bakal lakuin? Penjumlahan seperti itu ya. Kita hapus saja yourself-nya. Yang penjumlahan. Kemudian sini assignment. Oke. Assignment apa nih artinya nih ya? Operator penugasan. Penugasan sama dengan memberikan nilai ke variabel. Oke, untuk memberikan nilai ke variabel. Ini penjumlahan. Apa sama dengan ini, tanda sama dengan itu untuk memberitahukan kita akan membuat value untuk variabel X ya. Untuk variabel X atau variabel Y atau variabel terserah kalian lah, kalian mau bikin variabelnya apa,
Mau variabelnya pakai kata-kata, atau mau pakai huruf, atau mau pakai angka, bisa kagak ya? Bisa sih kayaknya ya. Variabel 1 coba. Kagak bisa angka. Kagak ketahuannya. Kagak bisa. Maka dia akan muncul seperti itu. Let X 10 misalkan ya. Maksudnya itu adalah untuk membuat ininya. Untuk membuat tanda sama dengannya ini untuk bertujuan untuk menambahkan value atau nilai terhadap variabel. Sebuah variabel, misalkan variabel X gitu ya. Itu maksudnya. Oke. Sudah kita tahu maksudnya, langsung next ya. Next aja nih belajarnya nih. Supaya kita cepat paham juga ya. Langsung. Operator penambahan plus menambahkan angka. Oke, untuk menambahkan angka ya. Seperti yang kita lakukan tadi. Ya, menambahkan angka. Jadi variabel X yang memiliki nilai 5, yang berarti nanti di sini hasilnya adalah 5, kemudian tanda plus atau penjumlahan, kemudian variabel Y yang memiliki nilai atau value 2. Ya. Jadi variabel X atau 5 ditambah variabel Y atau 2. Jadi seperti itu nanti ya. Maka menghasilkan 7 seperti ini. Seperti yang kita sudah codingin. Jadi nggak usah di coding ulang ya. Oke, kemudian the multiplication. Multiplication untuk perkalian ya. Operator perkalian mengalihkan angka. Nah, jadi kalau misalkan kita pengen hasilnya itu adalah, kita pengen membuat matematikanya 5 dikali 2, kita tinggal rubah tanda operatornya ya menjadi bintang, atau nanti akan mengalihkan 5 ditambah 2 gitu ya. 5 dikali 2 gitu ya. Hasilnya berapa? 10 sih hasilnya. Kalau kita refresh, hasilnya 10 ya. Sudah bisa ketebak. Seperti itu ya. Itu logikanya program seperti itu. Kemudian the multiplication, oke sudah. Oke, di sini sudah ya. Nah, di sini ada penjelasannya. JavaScript operator di sini menggunakan plus, minus, multiplication. Multiplication-nya itu apa namanya? Bintang. Bintang 1, bintang 2. Untuk apa bintang 2 tuh ya? Coba kita tes ya pakai bintang 2. Hasilnya berapa nih kalau pakai bintang 2? 25. Di ekspresinya bla bla. Oke, baru slash atau garis miring adalah pembagian. Oke. Kemudian persen adalah modulus. Oh, persen itu modulus. Persen modulus. Modulus dari 5, modulus 2, hasilnya 1. 5 dan 2, hasilnya 1. Kemudian plus 2 kali increment, minus 2 kali decrement. Increment, decrement apa sih? Oke, kenaikan ya. Kenaikan daripada 5, kenaikan 2. Jadi plus-plus. Hasilnya apa? 5 kenaikan 2. Enggak ada. Kemudian kalau minus apa? Minus 7 nih hasilnya nih kayaknya. Kagak ada hasilnya juga, kagak tampil. Sabar. Oke, apa? Ada kenaikan dan juga ada turunan. Turunan dari 5 itu apa? Kenaikan dari 5 itu apa? Hasilnya itu pakat sebenarnya kayaknya. Kenaikan dan turunan. Seperti itulah ya. Kalau misalkan dalam rumus matematikanya, rumus penurunan ya. Turunan 5. Turunan satuan. Rumus besar turunan. Panjang, misalkan 5 kali lebar. Kalau usah dipikirin matematika lah. Lanjut anjing. Kita juga. Aritmatik operator. Apa nih? Operator aritmatika dijelaskan sepenuhnya dalam bab
Aritmatika JS. Oke, habis ini ya aritmetik. Sepenuhnya nanti dijelaskan. Kita nggak bakal dijelasin di operator ini maksudnya. JavaScript assignment operator. Operator penempatan menetapkan nilai ke variabel JavaScript. Oke, coba lihat kita. Operator penempatan menetapkan nilai variabel JavaScript. Untuk menetapkan nilai variabel JavaScript sama dengan X sama dengan Y, X sama dengan Y. Same as. Samanya itu seperti itu. Ada adanya. Oh ini. Ini ada itunya. Example-nya. Oke, langsung kita praktekin aja ya. Supaya lebih paham lagi. Kalau gue jelasin itu kagak masuk mungkin ke otak kalian ya. Gue jelasinnya sembarangan soalnya. Oke, apa nih? Variabel X sama dengan 10. X plus sama dengan X plus sama dengan 5. Hasilnya apa nanti? Document.get elements by ID demo. Inner HTML X. Dia akan menampilkan variabel X. Tapi nanti variabel X yang mana? Variabel X yang ini. 10 mungkin ya. X ditambah sama dengan 5. Hasilnya 15. Coba gue pikirin dulu logika programnya ya. Kalau menurut gue, ini variabel X ditambah 5. Kalau dikurang sama dengan, minus sama dengan, bisa kagak? Kan, oh, oke. Minus sama dengan 5 berarti penjumlahan dan pengurangan. Kalau dikali coba ya. X dikali sama dengan 5. 10 kali 5, 50 nih. Benar. Kalau bagi 10 bagi 5, 2. Oke, benar ya. Benar ternyata dugaan gue. Kalau yang ini itu variabel, ini operatornya, ini nilai operatornya. Berarti nanti variabel X 10 ditambah 5 atau dijumlahkan 5 atau dikurang 5 kayak gitu ya. Assignment. Operator penugasan dijelaskan sepenuhnya dalam bab tugas JS. JS assignment. Ada nggak di sini? Oke, habis aritmatik. Banyak ya habis ini ya. Mungkin operator dulu ya. Soalnya gue ada urusan lagi men habis ini nih. JavaScript string operators. Operator plus juga dapat digunakan untuk menambahkan gabungan string. Jadi kayak mana? Untuk menambahkan gabungan string. Oke. Seperti ini ya. Misalkan teks 1. Teks 1. Spasi. Ya spasi ini ya. Kalau ditambahkan seperti itu. Kalau dikurangin. Oh ya gue belum eksperimen lagi nih. Pengen eksperimen gue. Oke langsung copy aja ya. Inner HTML. Teks 3. Hasilnya John Doe. Ya benar sekali ya. Kalau misalkan gue coba pakai minus, bisa kagak ya? Minus NaN. Kagak.
Malah error ya. Teks 1 ditambah teks 2. Tapi kalau langsungan kayak mana? Kagak ada spasinya, men. Kalau kayak gini kayak mana? Tanpa pakai tanda plus ya, tapi ada spasinya tuh di tengah. Kita kasih tanda kurung gitu. Oh iya, kan yang tampil kan ini kan sebagai variabel, bukan angka, bukan tulisan yang ditampilkan ya, yang teks 1 dan teks 2. Jadi kita jangan kasih tutupan. Kalau kita kasih tutupan kagak tampil dia. Oh iya, gue tahu. Karena spasi itu adalah sebagai apa namanya? Sebagai huruf ya. Ya ditampilin ini sebagai penampil aja. Ya, seperti itulah maksud gue ya. Karena spasi itu adalah sebagai penampil aja, jadi kita cuma masukin spasi di tengah-tengahnya, baru kita kasih tanda plus. Nih di sini nih. Biar dia ada spasinya gitu. John Doe. Aman, aman, aman. Coba kalau misalkan kita kasih spasi, coba di sampingnya. Tetap John Doe. Kenapa tanda plus ini? Untuk menggabungkan dua variabel. Iya, baru tahu gue ya. Tanda plus untuk menggabungkan dua variabel. Kemudian spasinya itu adalah sebagai yang tertampil. Ya. Misalkan kita kagak kasih spasi nih ya. Tapi kita tulis misalkan X gitu. X. Maka nanti akan tampil juga X-nya nih. Ya. Jones Doe. Spasinya kagak ada. Jadi kalau misalkan gua kagak kasih spasi nih, misalkan ada kagak spasinya tuh. Tampil John dan Doe-nya. Kagak ada. Kecuali kalau gua kasih spasi, baru antara John dan Doe-nya itu misah gitu ya. Ada spasinya. Seperti itu ya. Ya ngerti gua paham. Kemudian di sini ada the plus sama dengan operator penugasan plus sama dengan juga dapat digunakan untuk menambahkan menggabungkan string. Jadi kita bakal gabungin string-stringnya ini. Ya. Pakai cara ini. Kita pengen gabungin nih. Yang variabel teks 1 value-nya what of vary. Kemudian variabel teks 1 kita ingin tambahkan, ingin gabungkan tulisannya menjadi nice day. Nice day. Jadi what a very nice day. Jadi teks 1 akan tertampil dan memunculkan nice day. Teks 1. Dokumen.get kagak usah ya. Ini juga kagak usah, kita ikutin example aja dulu. Ikutin example. Teks 1 plus sama dengan. Tapi kita ganti kata-katanya jadi John Doe aja lah. Nah, ini tampilnya gimana? Oh iya, gue belum pakai dokumennya. Inner, astaga. HTML sama dengan teks 1. Gimana sih? Kagak tampil nih. Oh, tetap tampil dia ya. Teks 1. Jadi gini, kalau gue baca programnya, gue eksperimen aja ya. Gue cuman melogikakan ala gue aja. Kalau variabel teks 1 memiliki nilai John,
Kemudian variabel teks 1 yang memiliki nilai John itu akan kita gabungkan dengan tulisan do. Akan digabungkan dengan tulisan do. Tulisan do itu do atau do ya, kalau kita baca pakai Inggrisnya lah ya. Yang tulisan do itu akan kita gabungkan dengan variabel teks 1. Jadi do itu kan sebenarnya kan tidak ada apa namanya? Tidak ada variabel ya. Kalau misalkan kita pakai cara ini apa namanya, do itu tidak memiliki variabel, akan tetapi dia tetap mengikut kepada variabel teks 1. Jadi kalau gua tampilin teks 1, variabel teks 1, maka yang akan muncul tulisan John dan do. Jadi ada dua variabel lah, ada dua variabel yang sama dengan value yang berbeda. Caranya seperti ini. Dua variabel yang sama, teks 1 dan teks 1, memiliki value atau nilai yang berbeda. Untuk value yang pertama, untuk value variabel teks 1 yang pertama itu John value-nya. Kemudian untuk variabel teks 1 yang kedua itu do. Tapi dengan persyaratan pada variabel teks 1 yang kedua itu harus menggunakan tanda plus pada sama dengannya agar tulisannya bisa digabungkan. Oke, seperti itu. Bertahu gua ya. Kalau pakai yang tadi, gimana gua kalau ingat-ingat itu tadi ya. Ngantuk gue cuy, baru tidur 2 jam. Enggak apa-apa, gas. Teks 1. Tapi tadi kan ada yang pakai apa namanya? Tanda plus. Coba kalau gue baca ya. Ini sama. Yes. Benar sekali. Sama kayak codingan gue ya. Padahal gue nebak-nebak aja sih. Variabelnya gue tampilin variabel inner text 1. Variabel text 1 ingin gue tampilkan ke demo ini. Jadi di sini ada dua variabel yang sama, variabel dengan nama teks 1 ya. Teks 1, variabel teks 1 yang pertama itu memiliki value John, variabel teks 1 yang kedua itu memiliki value atau nilai do. Ya, menggunakan dengan persyaratan untuk variabel keduanya menggunakan plus sama dengan. Ya, betul sekali ya. Itu sih tebakan gue. Coba kita lihat alertnya dulu ya. Ketika digunakan string, operator plus disebut operator penggabungan. Iya, benar sekali. Disebut operator penggabungan. Jadi kita pengen gabungin gitu. Ini ada nih, example baru. Coba kita tes ya. Di sini ada variabel x, y, z dengan value yang pertama 5 tambah 5, yang kedua itu 5 angka 5 akan ditampilkan, kemudian ditambah dengan 5. Coba tes gimana logikanya. Kita tes. Let x sama dengan 5. 5 ya. 5 ditambah 5. Pakai titik koma. Kemudian let lagi variabel y. 5-nya itu akan ditampilkan. Pakai ini ya. 5-nya akan ditampilkan. Plus 5. Let z sama dengan x ditambah y. Hello. Pakai hello. Ada 3 variabel ya. Pakai hello. Ditambah 5. Gue lupa judulnya apa nih. Add string to numbers. Menambahkan 2 angka akan mengembalikan jumlah. Ya, akan menampilkan jumlah. Tetapi menambahkan angka dan string akan mengembalikan
string. Iya sih. Ya, logikanya seperti itu. Menambahkan dua angka, kalau kita misalkan sama-sama angka nih, kita tambahkan variabelnya misalkan 5 tambah 5 gitu ya, tanpa pakai string ya. Kalau string itu dia pakai quote gitu lah, pakai double quote atau single quote gitu, atau single quote ya. Jadi string misalkan digabungin dengan angka, ditambah angka yang akan dihasilkan di browser adalah kata-kata atau tulisan atau angka yang ada di di string dan angka 5, maka hasilnya akan jadi string gitu ya, gitu sih. Jadi kalau misalkan kita inner HTML X gitu, masuk kagak ya kalau begini? Coba gue lihat dulu. Gue kebanyakan mainan PHP sih, jarang mainan JavaScript. Oh, ini pakai BR ya, benar sekali. Tapi syarat pakai tanda plus. Syaratnya tetap tanda plus. Gua nih belajar ya, bukan ngajarin. Jadi kalau misalkan gua bereksperimen pakai video, kalian nyantai aja, gak usah ngotot gitu lah. Kecuali kalau gua ada yang salah gitu kan, kasih tahu. Jen, lu salah. Harusnya gini. Kasih tahu aja kayak gitu ya. Z. Coba kita tes ya. Ada yang salah sih. Kok kagak tampil ya? Dokumen. Get element by ID demo inner HTML sama dengan X plus dalam kurung BR. X plus string BR plus IE plus string BR plus Z. Wah, aneh-anehnya kagak tampil sih ini. Kok bisa ya? Oh, akhirnya tampil. Ternyata kelebihan BR gue ya. Nah, yang tampil itu seperti ini. Ada yang pertama, di baris pertama itu ada 10. Yang berarti variabel X ya. 5 ditambah 5. Maka dijumlahkan hasilnya 10. Kemudian yang kedua, 5 dan 55. Tampil itu bukan 55, tapi 5 dan 5 itu maksudnya. Karena salah satu angkanya itu adalah string, bukan sebagai nilai. Iya, benar sekali. Kemudian ada string dengan kata hello untuk variabel Z, memiliki value string dengan kata-kata hello, kemudian plus 5, tidak akan dijumlahkan ya. Seperti persyaratan yang dibilang tadi. Menambahkan dua angka akan mengembalikan jumlah atau dia akan menampilkan jumlahnya. Ini kan variabel X tadi 5 dan 5 kita jumlahkan. 5 dan 5 itu sebagai penjumlahan ya, sebagai penjumlahan dalam bentuk angka angka value ya, angka value. Kayak gitu sih kalau gue ngomong. Kemudian 5 ya. 55 itu sebenarnya bukan jumlah, tapi salah satu daripada, ini kan 5 tambah 5 hasilnya sebenarnya 10. Dikarenakan salah satu daripada variabel daripada value-nya
itu adalah string, maka yang ditampilkan adalah 55. Maka akan ditampilkan sebagai string. Itu ya peraturan mainnya. Kalau 5, ya, kalau di variabel Z ini, dia itu punya value string hello. Ya. Ditambah 5. 5 itu sebagai angka. Sebagai angka lah ya, pokoknya sebagai angka. Sebagai angka tanpa string gitu. Ya hitungannya sebenarnya itu bisa dijumlahin, cuman salah satu daripada temannya 5 ini adalah string. Makanya yang tampilkan adalah string hello 5. Jadi hello 5 digabung. Ya, seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Masih ada sedikit nih. Kita operator aja ya. Sampai sini operator aja, kagak lanjutin lagi. Sudah operator nanti lanjut besok kita cicil materinya. Meskipun di Web3 School ini banyak. Jika Anda menambahkan angka dan string, hasilnya akan menjadi string. Itu dia bilang. Ya kayak yang baris kedua dan juga yang baris ketiganya loh ya. Yang baris pertama ini kan apa namanya, angka, murni angka. Jadi yang ditampilkan itu jumlahnya ya. Kalau ini bukan murni angka nih yang baris kedua dan ketiga. Tapi baris kedua ini adalah salah satunya adalah string, jadi tampilkan 55 atau 55 lah kalau kita baca itu 55. Kemudian baris ketiga itu string dengan kata hello dan juga ditambah dengan angka 5 ya. Maka ditampilkan sebagai string. Jadi hello 5. Tuh, aturan mainnya tuh gitu ya. JavaScript comparison operators. Sama dengan itu adalah equal to. Kemudian triple sama dengan, equal value, and equal type. JavaScript comparison operatorsnya nih banyak yang aneh. Tapi nanti bakal dipakai juga nih di program nih. Kalau ini not equal value or not equal type. Ada equal, coba apa itu equal? Setara. Oke. Tidak setara, nilainya tidak setara dan tipenya juga tidak setara. Sini setara. Coba gua baca lah. Ala gua sama dengan apa? Double sama dengan itu adalah setara. Setara maksudnya setara apa tuh? Kagak tahu gua. Equal to. Coba tambah tuh. Sama dengan. Oh, berarti hasilnya itu apa namanya? Berarti itu adalah sama dengan aja. Kemudian sama dengan apa? Triple sama dengan equal value atau nilainya setara. Kemudian n equal type. Tipenya setara. Kemudian tanda seru dan juga sama dengan satu kali. Not equal, tidak ada equal ya, not equal, tidak setara ya. Maksudnya itu tidak setara. Misalkan 5 tidak setara dengan bla bla bla. Atau variabel ini tidak setara dengan ini. Kemudian not equal value, nilainya tidak setara, yang apa namanya, yang tanda seru kemudian punya double sama dengan, itu not equal value, atau nilainya tidak setara. Atau not equal type, tipenya tidak setara. Kemudian tanda lebih dari itu greater than. Apa itu greater than? Lebih besar dari maksudnya, lebih besar dari. Kemudian ini lebih kecil dari, less than ya. Kemudian lebih besar dari sama dengan. Lebih besar dari atau sama dengan ya. Lebih besar dari atau sama dengan. Oh, deskripsinya anjing itu nama-namanya. Iya, cuman gue kurang pengetahuan juga di sini. Ya. Lebih kecil apa namanya? Lebih kecil atau sama dengan. Lebih kecil dari atau sama dengan. Tanda tanya, ternary operator.
Maksudnya? Kagak ada nih. Nanti kita bakal belajar tentang comparison operator atau operator perbandingan. Nanti ada bab perbandingan juga. Ini pokoknya nanti akan dilempar. Semakin lama semakin bakal dilempar lagi kita ke materi selanjutnya nih. Sangat tersusun, tertata dengan rapi ya materi di sini. Meskipun banyak, tapi dia tidak memusingkan gitu. Dan logical and, logika dan, ya. Logika atau, ini logika dan, berarti misalkan ada dua gitu ya. Kagak tahu dua, jadinya kayak mana. Ini logical and, logis and. Logika dan, kemudian logika atau, kemudian logika tidak. Ini peraturan-peraturan mainnya nih. Peraturan-peraturan JavaScript nih di bagian sini. Peraturan untuk operator. Operator logika dijelaskan sepenuhnya dalam perbandingan JS. Ya, Nah, banyak sekali ya di sini ya. Gue jelasin sedikit sedikit lagi. JavaScript tipe operator. Ada tipe of, ada tipenya instant of. Sini description-nya ada nih. Tipe of itu maksudnya tipe of untuk mengembalikan tipe variabel. Ya. Untuk mengembalikan tipe variabel. Kemudian untuk instance of untuk mengembalikan nilai true. Untuk mengembalikan nilai true jika suatu objek adalah turunan dari tipe objek. Ya. Untuk mengembalikan nilai true atau nilai benar jika suatu objek adalah turunan dari tipe objek. JavaScript tipe conversion. Oh, ini nanti ada konversi-konversinya nanti kita belajar. Nah, ini ada nih. Operator bitwise script. Operator bit bekerja pada angka 32 bit ya. Setiap operan numerik dalam operasi diubah menjadi angka 32 bit. Oke. Setiap operan numerik dalam operasi diubah menjadi angka 32 bit. Hasilnya dikonversi kembali ke nomor JavaScript. Nah, ini dia nih. Contohnya nih, dan misalkan 5 dan 1, maka nanti akan jadi akan dikembalikan, maksudnya di sini, maka nanti akan dirubah menjadi angka 32 bit, hasilnya dikonversikan kembali ke JavaScript. Nanti jadinya gini nih, kalau misalkan dia dikonversi, diubah menjadi angka 32 bit, 5 jadi 0,01, 1 jadi 0,0001, kemudian result-nya maka hasilnya, result itu hasil ya, tahu gua. Maka result-nya 0001. Hasilnya 0001. Kan ada kayak tanda plus gitu kan. Nanti plus itu penyemblahan perkalian tadi, kita coba pakai ini deh. Sekali aja gue mau lihat angka 32 bit kayak mana hasilnya. Tapi nggak ada prakteknya sih. Soalnya nih di alertnya gue lihat nanti akan diajarkan di sini ada nanti. Tapi kalau kita praktekin langsung di operator sini belum bisa karena example-nya itu belum ada.
Example-nya itu ada di anu selanjutnya. Kalau kita langsung baca ke anu selanjutnya, kurang pemahaman juga nanti, berhamburan pemahaman di otak gua. Nah, contoh di atas menggunakan 4 bit untuk segnet, tetapi JavaScript menggunakan nomor yang ditandai dengan 32 bit. Karena itu dalam JavaScript 5 tidak akan mengembalikan 10. Ini akan mengembalikan 6 titik, nggak tahu gua, 32 bit, angka 32 bit kayak mana maksudnya tuh. Operator bitwise sepenuhnya dijelaskan dalam bab bitwise. Yes, bitwise. Oke, mungkin sampai sini aja video kita. Jadi seperti itu ya. Belajar itu ya, kalau bisa, kalau misalkan alertnya bilang belajarnya di bagian sini, tapi di bagian yang ini, di bagian operator kita belum selesai. Lebih baik kalau kita belajar, jadiin satu dulu, kita pelajarin tentang operator dulu semuanya, baru nanti kita lanjutin apa yang diminta di JavaScript type conversion misalkan ya, baru kita lanjutin gitu. Lebih baik kita pelajarin satu-satu, barulah nanti kalau sudah satu-satu akhirnya selesai. Nanti bitwise juga ada di sini. Mana bitwise di sini? Agak dekat ke bitwise. JS tipe segala loh. Nah, JS tipe, oh jauh ya di bawah sini ya. Dekatnya JS on segala nih. Ada JS debugging, style guide, best particle, agak di bawah ya. Baru nanti kita lanjut ke JS versions. Lama masih cuy. Oke, mungkin sampai sini aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.